Hai everyone, tahukah kamu apa yang membedakan kedua tanaman ini? Sekilas mungkin terlihat sama, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ada yang satu taman lebih subur dan segar dibandingkan yang lainnya. Kira-kira kenapa ya? Yuk simak penjelasan sampai selesai. Sama seperti manusia, tanaman juga membutuhkan gizi seimbang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada tumbuhan, gizi ini dikenal dengan istilah unsur hara. Nah, sebelum lebih jauh, kita pahami dulu apa itu nutrisi tumbuhan dan unsur hara. Nutrisi tumbuhan. Nutrisi tumbuhan adalah proses penyerapan dan pemanfaatan zat-zat kimia oleh tumbuhan untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, serta berbagai proses fisiologi di dalam tubuhnya. Tumbuhan memperoleh nutrisi dari lingkungannya, yaitu dari tanah, air, dan juga udara. Dari tanah, tumbuhan menyerap unsur hara melalui akar. Dari air, tumbuhan mendapatkan pelarut yang membantu distribusi nutrisi. Sedangkan dari udara, tumbuhan memperoleh karbon dioksida yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Secara fisiologis, tumbuhan membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Nutrisi ini berperan penting dalam proses metabolisme seperti fotosintesis, respirasi, dan pembentukan jaringan baru. Jika kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, maka tumbuhan akan tumbuh optimal. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan atau kelebihan nutrisi, maka pertumbuhan akan terganggu. Misalnya, daun bisa menguning, pertumbuhan terhambat, bahkan dalam kondisi ekstrim tumbuhan bisa mati. Jadi, bisa disimpulkan bahwa nutrisi tumbuhan sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya. Tanpa nutrisi yang seimbang, tumbuhan tidak akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah memahami nutrisi tumbuhan, sekarang kita ke bagian yang lebih spesifik, yaitu unsur hara. Apa sebenarnya unsur hara itu dan mengapa sangat penting bagi tumbuhan? Unsur hara merupakan unsur kimia yang dibutuhkan tumbuhan untuk menyusun jaringan tubuh, menjalankan berbagai proses metabolisme, serta menyelesaikan siklus hidupnya. Tanpa unsur hara, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik karena setiap bagian tubuhnya mulai dari akar, batang, hingga daun tersusun dari unsur-unsur tersebut. Namun, tidak semua unsur kimia dibutuhkan tumbuhan. Ada yang disebut sebagai unsur hara esensial. Suatu unsur dikatakan esensial jika memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, unsur tersebut diperlukan tumbuhan untuk menyelesaikan siklus hidupnya, mulai dari pertumbuhan hingga reproduksi. Kedua, unsur tersebut tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Artinya, jika unsur itu tidak tersedia, maka fungsinya tidak bisa diambil alih oleh unsur lain. Yang ketiga, unsur tersebut berperan langsung dalam proses metabolisme tanaman, seperti fotosintesis atau pembentukan protein. Secara umum, tumbuhan membutuhkan sekitar 16 unsur hara esensial. Sebagian besar unsur tersebut diperoleh dari tanah melalui akar, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Sementara itu, 3 unsur utama lainnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen diperoleh dari udara dan air. Karbon diambil dari karbon dioksida di udara, sedangkan hidrogen dan oksigen banyak diperoleh di air. Dengan memahami unsur hara esensial, kita bisa mengetahui betapa pentingnya keseimbangan nutrisi bagi tumbuhan. Kekurangan satu unsur saja dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis unsur hara, yaitu unsur hara makro dan mikro. Jadi tetap simak ya. Setelah memahami pengertian unsur hara, sekarang kita akan membahas klasifikasinya. Secara umum, unsur hara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah besar. Unsur ini sangat penting karena berperan langsung dalam pembentukan struktur tubuh dan proses fisiologis utama tanaman. Unsur hara makro dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu makroprimer dan makrosekunder. Pertama, makroprimer yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium.
Nitrogen atau N berfungsi dalam pembentukan protein dan klorofil, sehingga sangat penting untuk proses pertumbuhan daun. Fosfor atau P berperan dalam penyimpanan atau transfer energi dalam bentuk ATP, serta mendukung pertumbuhan akar dan pembungaan. Kalium atau K berfungsi dalam pengatur buka tutup stomata serta membantu berbagai proses metabolisme dalam tanaman. Kedua, makrosekunder. Makrosekunder yang meliputi kalsium, magnesium, dan sulfur. Kalsium atau Ca berperan dalam pembentukan dan penguatan dinding sel. Magnesium atau Mg merupakan komponen utama klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Sulfur atau S berfungsi dalam pembentukan asam amino dan protein. Secara keseluruhan, unsur makro sangat penting dalam pembentukan senyawa organik dan pertumbuhan tanaman secara optimal. Selanjutnya adalah unsur hara mikro. Unsur ini dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi tetap memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman. Beberapa unsur hara mikro antara lain besi atau Fe yang berperan dalam pembentukan klorofil, mangan atau Mn yang membantu proses fotosintesis, seng atau Zn yang berperan dalam pertumbuhan hormon tanaman, tembaga atau Cu yang mendukung kerja enzim dalam metabolisme, boron atau B yang berperan dalam pembelahan sel, molybdenum atau Mo yang penting dalam proses fiksasi nitrogen, dan klor atau Cl yang membantu menjaga keseimbangan ion dalam sel. Meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, kekurangan unsur hara mikro dapat menyebabkan gangguan serius seperti pertumbuhan terhambat, daun menguning, hingga kegagalan reproduksi tanaman. Jadi, baik unsur hara makro maupun mikro sama-sama penting bagi tumbuhan. Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah kebutuhannya, bukan pada tingkat kepentingannya. Pertama, unsur hara non-esensial. Nah, unsur hara non-esensial ini sebenarnya tidak wajib, tapi tetap bermanfaat bagi tanaman. Contohnya seperti natrium, terus silikon, kobalt itu. Nah, tanaman itu tanpa unsur ini tuh sebenarnya masih tetap bisa hidup. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi kehadiran unsur ini itu juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas dari tanaman tersebut. Selanjutnya, unsur hara utama dan fungsinya. Nah, setiap unsur itu memiliki peran penting yang berbeda. Nah, contohnya yang pertama nitrogen. Nah, nitrogen ini dalam tanaman dia dapat membantu pembentukan struktur sel tanaman, terus mempercepat pertumbuhan, membuat daun lebih hijau, dan meningkatkan kadar protein hasil panen. Yang kedua, fosfor. Nah, fosfor dalam tanaman itu berperan dalam pertumbuhan akar, terus pembentukan bunga, buah, dan biji. Fosfor itu sangat penting untuk akar yang kuat dan tanaman yang produktif. Yang ketiga, kalium. Nah, kalium ini dia dapat meningkatkan kualitas panen, terus membantu pembentukan akar baru, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Selanjutnya, fungsi unsur hara bagi tanaman. Nah, unsur hara memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, struktural. Nah, struktural ini sebagai penyusun jaringan tanaman seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Yang kedua, katalitik. Nah, katalitik itu membantu kerja enzim seperti unsur besi, seng, dan tembaga. Yang ketiga, yang terakhir yaitu regulator. Nah, regulator itu mengatur proses fisiologi tanaman seperti kalium dan kalsium. Nah, dengan ketersediaan unsur hara yang cukup, tanaman dapat
tumbuh lebih sehat dan menghasilkan panen yang maksimal. Selanjutnya, gejala ketika tanaman kekurangan unsur hara atau defisiensi. Nah, jadi jika tanaman kekurangan unsur hara itu pasti memunculkan tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya itu seperti daun menguning, terutama ketika tanaman tersebut itu kekurangan nitrogen. Terus pertumbuhan dia terhambat, kemudian buah kecil dan kualitas menurun. Dan biasanya buahnya besar, dia mengecil karena dia kekurangan unsur hara. Kemudian daunnya mengering atau muncul bercak-bercak. Nah, jadi memastikan tanaman mendapat unsur hara yang cukup itu adalah kunci utama untuk pertumbuhan optimal dan hasil panen yang berkualitas bagi tanaman tersebut. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas bagaimana unsur hara diserap oleh tumbuhan dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi ketersediaannya. Unsur hara diserap oleh akar tumbuhan dalam bentuk ion yang terlarut di dalam larutan tanah. Proses ini terjadi terutama pada bagian rambut akar yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan, sehingga tanaman dapat memperoleh nutrisi secara lebih efektif. Nah, faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Namun, ketersediaan unsur hara dalam tanah tidak selalu sama. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhinya. Pertama, ada pH tanah. Tingkat keasaman tanah sangat menentukan apakah unsur hara dapat larut dan tersedia bagi tanaman. Jika pH terlalu asam atau terlalu basah, beberapa unsur hara menjadi sulit diserap. Kedua, ada kelembapan tanah. Air berperan sebagai pelarut unsur hara. Tanah yang cukup lembab itu akan mempermudah akar dalam menyerap nutrisi, sedangkan tanah yang kering itu akan menghambat proses tersebut. Ketiga, aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme di dalam tanah membantu menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tanaman. Keempat, jenis pupuk yang digunakan. Pupuk yang tepat dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara, sedangkan penggunaan yang tidak sesuai itu justru dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Kalau dalam penelitian, penggunaan larutan nutrisi itu seperti larutan Hoagland itu terbukti dapat meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara. Metode ini sering digunakan dalam sistem hidroponik karena mampu menyediakan nutrisi secara lengkap dan seimbang. Jadi teman-teman, keberhasilan penyerapan unsur hara tidak hanya tergantung pada jumlah nutrisi saja, tetapi juga pada kondisi lingkungan dan cara pengelolaannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting dalam budidaya tanaman. Setelah memahami bagaimana unsur hara diserap oleh tumbuhan, sekarang kita akan membahas peran nutrisi dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Nutrisi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Tumbuhan yang membutuhkan kombinasi unsur hara itu yang tepat agar dapat menjalankan proses fisiologis secara optimal. Peran nutrisi seimbang. Pertama, nutrisi yang cukup dan seimbang dapat meningkatkan proses fotosintesis. Dengan fotosintesis yang optimal, tanaman mampu menghasilkan energi dan bahan makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Kedua, nutrisi juga berperan dalam mempercepat pertumbuhan tanaman. Akar berkembang lebih baik, batang menjadi lebih kuat, dan daun tumbuh lebih hijau serta sehat. Yang ketiga, itu nutrisi yang seimbang dapat meningkatkan hasil panen, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tanaman dapat menghasilkan buah atau hasil yang lebih besar, lebih sehat, dan bernilai ekonomi tinggi. Dampak
ketidakseimbangan nutrisi. Sebaliknya, jika terjadi ketidakseimbangan nutrisi, maka proses metabolisme dalam tanaman akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal, munculnya gejala kekurangan unsur hara itu seperti daun menguning, serta menurunnya kualitas hasil pertanian. Jadi teman-teman, keseimbangan nutrisi merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Dengan pengelolaan nutrisi yang tepat, hasil pertanian dapat ditingkatkan secara maksimal. Jika kalian semua gemar berkebun atau bertani, jangan lupa ya untuk selalu memperhatikan nutrisi tanamannya. Jika tidak terpenuhi, tanaman itu ya bisa tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, sehingga hasil panen pun menjadi kurang optimal. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui jika tanaman kurang nutrisi? Kalian semua dapat memeriksa dan mengamati tanda-tanda yang muncul. Biasanya itu kekurangan unsur hara akan menimbulkan gejala-gejala yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, kekurangan nitrogen. Tanaman akan terlihat kurus dan kecil, daunnya pun mulai menguning, mengering, hingga akhirnya rontok. Yang kedua, kekurangan magnesium ditandai dengan munculnya bercak kuning pada bagian daun tua. Ada juga kekurangan kalsium. Dengan kekurangan kalsium, tanaman akan mengalami perubahan warna kekuningan pada tepi daun hingga ketulan daun muda. Jadi sekarang sudah tahu kan penyebab perbedaan tanaman di awal tadi? Ya, tanaman A terlihat lebih sehat dan segar karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, unsur hara yang dibutuhkan tanaman sudah tersedia kok secara alami di dalam tanah. Jadi, sehingga belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, kalian semua dapat mengatasinya lewat pemupukan berimbang, baik dalam bentuk pupuk organik maupun pupuk buatan. Setiap tanaman tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jadi pastikan kamu melakukan riset